Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya akan men-sharingkan tentang hal-hal yang belum diketahui. Baiklah, kita belajar dari Abraham. Saya akan memulainya. Abraham adalah perintis besar pertama dalam Alkitab. Abraham menampakkan semangat petualangan, namun bukan di bawah dorongan ambisi, melainkan di bawah pimpinan dan petunjuk Tuhan. Abraham menggenapi rencana Tuhan. Abraham menyerahkan hidupnya dalam rencana Tuhan dan menjauhkan diri dari kepemilikan hal-hal duniawi. Pengalaman bersama Tuhan adalah suatu perjanjian dengan nasib. Inilah persimpangan yang membuat kita harus mengubah arah hidup. Dasar dari pengalaman ini adalah iman. Abraham dan pengalamannya menyatakan kebenaran Alkitab yang paling penting, yaitu kebenaran karena iman. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita harus ingat bahwa awal masa depan adalah saat sekarang ini. Abraham mulai memetik manfaat dari kebajikan dan kesalehan dalam waktu bersamaan. Dari hukum kehidupan dia memperoleh kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan. Kehidupannya adalah gambaran hidup dari kebenaran Alkitab yang menyatakan 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang menganggap kesalehan itu sebagai kredit religius, dan kredit itu akan lunas pada masa mereka mati. Alkitab mengatakan bahwa kesalehan mengandung janji untuk hidup yang ada sekarang. Janji itu baik untuk kehidupan maupun kematian. Memang yang paling penting adalah sekarang ini, sebab kehidupan adalah selalu menjadi persiapan kematian. Abraham adalah contoh di Alkitab tentang orang yang dapat mengatasi hal-hal yang belum diketahui. Dia keluar meskipun ia tidak tahu kemana harus melangkah. Pertama-tama, Abraham menguasai hal-hal yang belum diketahui dengan cara meyakini apa yang telah diketahui. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan diperhatikannya. Abraham seorang yang jujur dan rajin. Dia adalah orang yang memiliki kesungguhan hati dan ketekunan. Setiap faktor kehidupan yang diketahui selalu dihadapi. Tidak ada hal apapun yang tidak diselesaikannya. Namun yang terpenting, Abraham selalu memperhitungkan Tuhan dalam segala hal. Dia tahu bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak kelihatan, dan masa depan. Adalah menarik untuk mengetahui apa arti iman bagi Abraham. Iman berarti ketaatan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman bisa merupakan perasaan atau dorongan. Sebagai perasaan, itu tidak ada artinya. Sebagai dorongan, iman menjadi kekuatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan. Di sisi lain, rasa beriman adalah tepat arti bahwa itu adalah suatu keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang telah Ia janjikan. Abraham patuh dan percaya. Iman berarti masa depan. Ibrani 11, 9 dan 10.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Akhir dari iman bukanlah kematian, sebab iman menjangkau sisi lain dari kematian. Iman memberikan kehidupan abadi dan kekal. Iman nyata di masa sekarang, tetapi lebih nyata di masa mendatang. Pengalaman orang percaya adalah berkat yang dikaruniakan. Iman berarti Tuhan sedang bekerja. Pada saat Abraham percaya atau beriman, Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupannya. Dia tidak selalu menyadari atau mungkin melihatnya, namun Tuhan terus bekerja. Bila suatu jejak kaki telanjang di atas pasir menjadi bukti mutlak atas keberadaan dan kehadiran manusia, apa yang akan kita pikirkan kalau kita melihat jejak kaki Tuhan? Sebagaimana Bunyan menyebutnya, dan terdapat di seluruh muka bumi. Kita melihat atau bayangan tangan Tuhan di atas gunung dan lembah. Kita melihat berjuta tanaman dan bunga-bunga dan pepohonan, dan hanya Tuhan yang dapat membuat mereka tumbuh. Kita melihat sungai-sungai dan mata air yang seolah turun dari langit. Kita melihat alam semesta yang luas yang dibentuk dan diatur dengan sempurna. Dari titik terkecil sampai yang terbesar, sekalipun di seluruh alam semesta. Apa arti semua ini? Berjuta-juta jejak kaki di atas permukaan bumi. Jejak itu berarti Tuhan hidup, hadir, memerintah dan mengasihi. Jejak-jejak itu berarti Tuhan bukan yang lain. Setiap pagi kita adalah perintis. Marilah kita melangkah seperti Abraham dengan iman, dan kita akan melihat jalan pasti akan terbuka di depan kita. Abraham berhasil sebab dia melangkah dengan iman. Iman membuat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Inilah yang akan menjadi rahasia kesuksesan kita. Semua hal ini mengandung risiko dan kita adalah perintis kehidupan. Namun janganlah kita memperlakukan seperti sebuah eksperimen. Sebab sebagai orang percaya kita melangkah setiap hari dan setiap tahun di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih.